Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedang bersama informan saya. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Galip Irfansyah dari Hubungan Internasional 21 Palembang. Umurnya berapa? Umurnya 18 tahun. Status sekarang masih kuliah. Kalau kebetulan sekarang lagi menjabat ketua KPU. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya di sini saya ingin mewawancarai saudara Galip terkait tentang bagaimana sih kesetaraan gender itu di dalam kelas saudara Galip. Mungkin saudara Galip bisa kasih tahu nih apa sih yang saudara Galip ketahui tentang kesetaraan gender? Kesetaraan gender ya. Kalau ngomong kesetaraan gender bukan menurut saya sih bukan semerta-merta seluruhnya harus sama ya gitu ya. Seperti hal-hal kecil kayak misalnya pengambilan keputusan atau hal-hal yang krusial itu penting loh dilibatkan wanita di dalam itu. Nah, nggak harus seluruhnya lelaki gitu yang mengambil keputusan. Soalnya wanita tuh juga ada hak untuk mengambil tindakan tertentu gitu. Nah, kayak misalnya saya ngambil dari politik luar negeri gitu. Nah, pengambilan keputusan di politik luar negeri itu kebanyakan di banyak negara tuh masih diambil oleh lelaki gitu. Nah, seharusnya hal-hal yang krusial seperti menyangkut perang dan lain-lain itu tuh harus dapat pandangan dari cewek juga gitu. Menurut saya sih gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi kesetaraan gender menurut Galip secara umum. Nah, ini lebih spesifiknya lagi bahwa dalam sebuah pembentukan kelompok di kelas itu menurut saudara Galip, apakah butuh yang namanya kesetaraan gender, dan jika memang dibutuhkan itu kenapa alasannya? Kalau di kelas ya, ya menurut saya penting ya, karena gini. Karena kalau dalam kelompok itu pasti ada suatu keputusan yang bakal disepakati bersama gitu. Nah, karena kalau emang dalam suatu kelompok itu isinya lelaki gitu, nah takutnya pandangan lelaki itu kurang objektif gitu. Karena manusia juga butuh pandangan dari orang lain, terutama cewek gitu, untuk menangkapi hal-hal keputusan-keputusan yang bakal diambil ke depannya, misalnya kalau dalam kelompok gitu. Baik, mungkin saudara Galip ini sebenarnya dari diri sendiri itu memahami nggak sih sebenarnya kesetaraan gender itu dalam pembentukan kelompok di kelas? Kalau dari diri sendiri paham nggak bahwa diri kamu itu memahami bahwa kesetaraan gender itu perlu? Ya perlu ya, karena saya balik lagi tadi, karena pengambilan keputusan tuh harus dari berbagai pihak dan berbagai gender gitu. Nah, biar keputusan yang didapatkan itu tuh objektif, tidak dalam satu sisi lelaki saja gitu. Nah, Baik, mungkin saudara Galip tadi bilang bahwa supaya dalam kelas itu tidak hanya satu gender saja yang pendapatnya diterima. Nah, menurut saudara Galip itu penting nggak sih kesetaraan gender itu ditetapkan dalam pembentukan kelompok di kelas? ya penting ya itu ya, karena ya keputusan yang bijak itu soalnya hadir dari berbagai argumen yang bagus gitu. Nah, kalau cuma dari satu argumen takutnya nggak objektif gitu jadinya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kelas itu pasti ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, menurut saudara Galip, bagaimana sih kalau misalnya di dalam sebuah kelompok itu hanya ada satu gender saja di dalam sebuah kelas itu, misalnya laki-laki. Dalam satu kelompok itu hanya ada laki-laki saja, itu menurut saudara Galip gimana? Takutnya kalau emang cuma ada satu gender lelaki doang, ya keputusan atau tindakan yang diambil itu tuh berdasarkan naluri lelaki saja, tidak berdasarkan naluri wanita gitu. Nah, takutnya hal-hal tersebut tuh bisa
menyeleweng dari tujuannya gitu nah. Misalnya kayak apa ya? Ya pokoknya seluruh pengambilan keputusan lah gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang gender yang sama itu laki-laki, bagaimana sebaliknya kalau misalnya dalam satu kelompok itu hanya ada perempuan saja? Itu apa sih tujuannya jika memang terbentuk kelompok yang hanya satu gender saja itu perempuan? Ya balik lagi sebaliknya, kalau emang dalam satu kelompok itu juga ada wanita saja, takutnya keputusan yang dia ambil apa tindakan yang mereka ambil cuma sesuai naluri wanita saja. Dan saya rasa itu tuh kalau emang dari satu gender aja nggak objektif gitu nah, karena gender itu tuh berpengaruh loh dalam pengambilan keputusan gitu tuh, dari naluri dan lain-lain gitu nah. Baik, kalau misalnya dalam kelompok kelas Saudara Galip sendiri, itu menurut Saudara Galip lebih better yang mana? Apakah dalam satu kelompok itu hanya cowok saja atau cewek saja, atau harus digabung gender perempuan dan laki-laki, atau harus setara perempuan dan laki-laki, dan berikan alasannya kenapa? Gini ya, kalau emang balik-balik itu ya lebih baik emang dicampur ya lelaki dan cowok gitu nah, karena balik-balik lagi supaya kalau dalam kelompok itu kan banyak diskusi dan lain-lainnya gitu nah. Kalau emang ada cewek dan cowok mungkin diskusinya bakal banyak gitu nah argumennya. Gara-gara banyak argumen itu akhirnya bisa dapat keputusan yang bagus gitu, karena banyak argumen gitu dari lelaki dan cewek gitu. Baik, mungkin Saudara Galip sendiri itu ada nggak sih harapan terkait kesetaraan gender dalam pembentukan kelompok di kelas, terutama dalam kelas Saudara Galip sendiri? Harapan ya, balik-balik kalau harapannya kesetaraan gender itu tuh lebih dimasifkan lagi ya, soalnya banyak juga di kelas-kelas, nggak terutama kelas saya juga kan, kelas-kelas saya juga banyak gitu loh yang cuman kelompoknya isinya cowok dan isinya cewek. Dan menurut saya kalau itu tuh, kalau emang isinya cewek dan cowok itu tuh enggak terlalu, saya tidak menyalahkan kalau mereka tuh ingin cewek dan cowok karena dengan alasan teman. Tapi kalau emang dalam pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan gitu nah, menurut saya harus seluruh gender tuh harus ikut campur dalam hal tersebut gitu nah. Baik, mungkin ini selanjutnya adalah tentang kesadaran dalam kesetaraan gender ya, Saudara Galip. Pertanyaannya itu tentang bagaimana sih Anda menyadari kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di kelas? Bagaimana Anda menyadari bahwa itu tuh merupakan suatu tindakan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di kelas? Misalnya gini ya, kalau kita lagi membahas tentang topik kekerasan gitu nah, kalau emang ngambil dari sisi lelaki saja pasti bakal langsung fokus ke hukum, judgement dan bla bla bla. Kalau emang kita ngambil keputusan dari seorang cewek kan dalam nalurinya dia lembut dan mengutamakan perasaan gitu kan. Ya kalau emang dapat dari argumen cewek ya jadi pendapat itu tuh bisa bagus gitu menurut saya. Keren gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu bagaimana sih Saudara Galip itu memahami kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di kelas? Nah, kalau tadi itu menyadari, nah selanjutnya ini bagaimana Saudara Galip itu memahami? Apa yang membuat Saudara Galip itu bisa memahami? Bagaimana caranya? Cara memahami ya, mungkin ya dengan pembagian kelompok yang setara gitu nah ya, antara cewek dan cowok gitu nah, merata, nggak seluruhnya cowok, nggak seluruhnya cewek gitu nah. Dan dengan beralaskan yang saya bilang tadi gitu nah, keputusannya biar objektif gitu.
saudara Galip ini sudah dikatakan memahami, tapi apakah saudara Galip itu sudah menyadari kesetaraan gender, tapi apakah saudara Galip ini juga sudah memahami kesetaraan gender itu? Sudah. Alasannya? Karena ya kesetaraan gender itu penting ya di kehidupan sehari-hari. Soalnya ya aku pertama kali menyadarinya gara-gara ibu saya cewek. Saya memiliki pacar juga cewek. Mereka tuh argumennya sangat berbeda loh dengan kami para lelaki gitu nah, yang nalurinya cuman keras dan lain-lain gitu nah. Sedangkan kalau cewek dia berdasarkan perasaan gitu. Kalau cowok kan berdasarkan logika gitu. Baik, mungkin saudara Galip sudah memahami dan juga sudah menyadari. Nah, bagaimana sih saudara Galip itu menerapkan kesetaraan gender itu dalam pengambilan keputusan di kelas? Pengambilan keputusan di kelas ya, dalam diskusi. Menerapkan kesetaraan gender itu. Menerapkan ya. Mungkin dari cara diskusi ya. Diskusinya lebih ke arah pendapatnya nggak dari satu sisi gender aja, kayak misalnya pendapat tentang ya harus juga mengambil pendapat dari lawan jenisnya kayak cewek gitu nah. Misalnya kalau pendapatnya A, kita juga butuh loh pendapat A tentang pendapat A tentang A dari pendapat seorang cewek gitu nah. Soalnya ya balik-balik lagi biar objektif gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi pertanyaan tentang pendapat saudara Galip sendiri terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terhadap saudara Galip tentang kesadarannya terhadap teman-teman yang lain. Jadi, menurut saudara Galip itu bagaimana sih mahasiswa atau teman-teman di kelas saudara Galip itu menyadari gender dalam pengambilan keputusan? Menurut saudara Galip, teman-teman saudara Galip itu sudah menyadari apa belum adanya kesetaraan gender itu dalam pengambilan keputusan di kelas? Kalau emang teman-teman udah nyadari apa belum ya? Kayaknya belum ya. Soalnya ya gender ini isu yang masih baru ya di masyarakat modern gini nah. Orang-orang dan mungkin menurut saya mahasiswa juga belum banyak yang mengkaji tentang ini gitu nah. Dan juga ini nih gini, mungkin alasannya gini, karena cewek maupun cowok misalnya itu tuh terlalu gengsi untuk menanyakan pendapat lawan jenis karena ya masih membawa pride gender tersebut gitu nah. Misal mereka para cowok-cowok masih merasa saya nggak butuh nih pendapat dari cewek karena saya lebih pintar lebih bla bla bla. Padahal kalau dalam sisi lain pendapat cewek itu penting dalam beberapa hal, kayak misalnya hal-hal yang menyangkut tentang kekerasan, apa menyangkut tentang pelecehan gitu nah. Bagaimana kalau misalnya tadi menurut saudara Galip bahwa pendapat cewek itu penting, termasuk penting. Nah, bagaimana kalau misalnya pendapat cewek itu sebenarnya tidak sesuai konteks atau sebenarnya menyalahi konteks? Bagaimana cara saudara Galip sebagai cowok untuk menengahi atau menolak pendapat dari wanita tersebut? Balik lagi itu kan argumen. Kita harus diskusikan tentang itu, apa alasan dia berargumen seperti itu dan berdasarkan fakta-fakta. Kalau emang apa yang dia sebutkan, apa yang dia argumenkan itu tuh sesuai dengan fakta dan jelas, ya kami akan menerimanya. Tapi kalau emang dia ngomongnya dalam tanda kutip ngelantur, ya buat apa gitu nah. Karena yang di concernnya sini kan kesetaraan gitu nah. Kalau kesetaraan dan pengambilan keputusan gitu nah. Karena yang kami butuhkan keputusan dari perspektif lain gitu nah, bukan dari satu gender gitu. Baik, mungkin itu tadi terkait teman sekelas Galip dalam menyadari kesetaraan gender, dan jawabannya itu bahwa teman sekelas Galip belum menyadari. Nah,
terkait memahami, apakah jika teman sekelas Galip itu tidak menyadari, berarti mereka juga tidak memahami kesetaraan gender atau bagaimana? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita ini mahasiswa mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik, dan sosial itu terdapat isu yang namanya kesetaraan gender, dan tidak mungkin teman sekelas Galip itu tidak menyadari adanya kesetaraan gender. Nah, mungkin gimana? Mungkin kalau emang masalah gender ya mungkin mereka udah tahu, udah concern juga. Soalnya gender tuh udah ada di lingkungan dia tuh sejak kecil gitu nah. Ayah, ibu beda gitu nah. Mungkin lebih ke arah mereka belum bisa mengimplementasikan kepada kehidupannya sehari-hari aja gitu nah. Soalnya ya kurangnya kesadaran dari mereka juga mungkin gitu dalam hal gender ini. Baik, mungkin teman saudara Galip itu belum terlalu memahami dan juga belum menyadari. Nah, dari hal tersebut itu bisa nggak dikasih contoh dari tindakannya di dalam pengambilan keputusan di kelas? Contohnya kayak gini. Ini mungkin dalam pengambilan keputusan peraturan kelas gitu. Misal kalau di kelas itu tuh harus bersih dan lain-lain. Sedangkan kalau emang cowok gitu kan dia emang lasak tuh berantakan dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal tersebut kan itu kan bisa didiskusikan lagi nah. Karena bersih itu juga bagus gitu nah dalam kehidupan sehari, bisa nyaman dan lain-lain gitu nah. Nah, saudara Galip, mungkin di saudara Galip dan teman-teman saudara Galip di kelas itu kurang menyadari dan juga memahami dalam pengambilan keputusan di kelas. Nah, jadi bagaimana sih hal tersebut menjadikan mahasiswa di kelas Anda itu menerapkan kesetaraan gender itu? Bagaimana menerapkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan oleh teman-teman sekelas Galip? Ya balik lagi ya, karena saya sudah seperti yang saya bilang di awal tadi, karena balik lagi ya, karena menurut saya tadi kesadarannya bukan kurang gitu nah, mereka tuh udah sadar tapi belum bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ya di kelas itu tuh masih minim, jadi saya belum bisa mengambil contoh dan tindakan dari mereka mengambil keputusan di kelas gitu. Baik, itu tadi wawancara dengan saudara Galip. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saudara Galip sehat selalu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, makasih.